Belum lama ini ada ustadz yang bukan manhaj yang bilang hadis Bukhari tentang larangan musik cacat sehingga dia membolehkannya. Bagaimana derajat hadis tersebut? Ya, ini bukan pendapat baru. Ini sudah pernah disuarakan sejak ratusan tahun yang lain. Ya. Memang kalau sudah ada bedanya antara ahlus sunnah dengan yang lain itu apa? Ahlus sunnah itu pendapatnya menyesuaikan dengan dalil. Dalil bilang apa, dia akan sami'na wa ata'na walaupun bertentangan dengan selera. Itu ahlus sunnah. Jadi pendapat dia ini menyesuaikan dalil. Ada dalil dia berpendapat. Ahli bid'ah sebaliknya. Pendapat dulu terus cari-cari dalil. Nah, membolehkan dulu. Emang menurut saya boleh. Gimana caranya ya supaya saya punya alasan ya? Saya dhaifkan aja deh hadisnya. Cacat itu. Ya. Dia nggak bisa menjelaskan cacatnya secara ilmiah. Dia cuma taklid. Dan yang ditaklitin itu salah. Ya, salah itu. Yang terkenal itu Ibnu Hazm yang punya pendapat musik itu boleh. Alasannya Ibnu Hazm apa? Alasannya karena itu hadisnya terputus. Imam Bukhari bilang dalam sahihnya, qala Hisham bin Ammar haddatsani Shadaqah haddatsani fulan 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 an Abi Amir au Abi Malik al-Asy'ari. Ya, Hisham bin Ammar dan seterusnya nyambung. Tapi antara Bukhari dengan Hisham bin Ammar enggak disebutkan Bukhari dengar langsung atau pakai perantara, enggak disebutkan. Padahal Hisham bin Ammar ini salah satu gurunya Imam Bukhari. Ya, cuman ketika menyebutkan hadis ini Imam Bukhari nggak bilang haddatsani atau akhbaroni, nggak bilang gitu. Kalau haddatsani jelas fulan mengabarkan kepada saya, menceritakan kepada saya. Kalau di sini dia cuman bilang Hisham bin Ammar bilang dia dapat berita dari Shadaqah dari fulan dari sahabat Nabi bahwa Nabi bilang di akhir zaman akan ada suatu kaum di antara umatku yang akan menghalalkan zina, khamr, sutra dan musik. Al-hadis. Artinya tadinya haram, dianggap halal. Ya. Ini dianggap cacat. Terus kalau cacat emang cuman ini dalilnya. Ya, nah ini kan unik, ini parsial banget, berdalilnya itu parsial. Ini bukan satu-satunya dalil untuk mengharamkan musik, bukan. Itu pun kalau dia hanya melihat sanadnya Imam Bukhari yang dianggap tidak nyambung tadi. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad bersambung, tidak ada masalah. Bahkan Ibnu Hazm sendiri yang menganggap cacat hadis itu, dia sendiri dalam kitabnya yang lain kontradiksi. Nah, kontradiksi itu canda orang pendapatnya nggak benar. Kalau pendapatnya benar nggak boleh kontradiksi. Dia bilang apa? Seorang perawi ketika dia ini bukan orang yang suka melakukan tadlis. Ya, ini saya harus jelaskan dalam pakai bahasa hadis. Mohon maaf kalau susah dipahami ya. Soalnya bagaimana derajat hadis tersebut. Kalau mau jawaban singkat hadisnya sahih, selesai. Gitu aja ya. Saya takut pusing tuh yang belakang ibu-ibu itu. Tapi intinya hadis ini yang mendhaifkan itu sudah dibantah oleh banyak ulama. Nah, itu pendapat yang tidak ilmiah. Karena Hisham bin Ammar itu gurunya Imam Bukhari dan Imam Bukhari ini bukan seorang mudallis. Mudallis itu apa? Orang yang suka menyamarkan rantai periwayatan hadis. Contohnya begini. Anggap ana sebagai guru antum di sini ya. Antum semua murid ana. Ana menyampaikan kata-kata, antum dengar kan? Dengar. Taib. Suatu ketika ana buka kajian lagi di sini. Di masjid yang sama ini. Sebagian dari antum nggak hadir. Tapi orang sudah kenal kalau dia itu murid ana juga. Hanya saja dalam kesempatan yang kedua dia nggak hadir. Ketika dia meriwayatkan ucapan yang ana sampaikan pada majelis yang kedua,
Pakai perantara nggak dia? Pakai, dia nggak hadir kok. Nah, tapi dia nggak sebut siapa perantaranya. Kebetulan perantaranya itu murid aneh yang hafalannya lemah. Dia tahu ini si fulan ini muridnya Ustadz tapi dia dhaif nih. Kalau saya sebut, saya dengar dari si fulan, entar ketahuan hadis saya dhaif. Saya samarkan aja deh. Saya bilang dari Ustadz. Dari itu kan bisa langsung, bisa enggak? Ya kan? Antum dapat kiriman duit dari siapa nih? Dari Ustadz. Emang Ustadz langsung ngasih? Bisa. Atau dia pakai perantara? Bisa juga. Kan nggak jelas nih. Ya. Orang ngiranya oh langsung. Karena dia emang murid. Nah itu namanya tadlis. Kalau dia suka begitu, maka tidak boleh kita hanya percaya ketika dia bilang fulan bilang begini walaupun itu gurunya. Tapi kalau dia bukan orang yang dikenal suka begitu, tidak ada alasan untuk mengatakan ada sesuatu yang terputus antara si fulan dengan gurunya. Nggak ada alasan, karena dia bukan orang yang suka menyamarkan sanad hadis. Intinya begitu jawabannya.